Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian kita kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu A'yunil Akhyar, lentera hati orang-orang yang baik dan penyejuk mata orang-orang yang saleh. Sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di Al-Mufassir, yang di dalam kitab ini beliau menyebutkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mencakup dalam perkara agama, baik dalam masalah iman maupun dalam masalah Islam. Pada pertemuan yang lalu kita membahas hadis yang ke-6. Itu hadis yang berbunyi, al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu an. Wal mu'min man aminahu an-nasu ala dimaihim wa amwalihim wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk kepada hadis yang ke-6 yang beliau berikan judul Sifatul Munafiq. Sifat orang-orang munafik. Mari kita cermati dan kita introspeksi diri. Apakah sifat-sifat munafik yang disebutkan oleh Nabi SAW pada hadis berikut ini ada pada diri kita ataukah tidak? Nah, kata penulis rahimahullah ta'ala an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha idza tumina khana wa idza haddatha kadhib wa idza ahada ghadar wa idza khasama fajar. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As salah satu dari 6 sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW untuk umat ini. Ada beberapa sahabat Nabi yang periwayatan hadis mereka di atas 1000. Ya, yaitu mereka Aisyah radhiyallahu anha, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan di antara mereka juga menyebutkan Abdullah bin Amr bin As. Bahkan Abu Hurairah, dan yang paling banyak adalah dari mereka ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tetapi kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tidak ada yang mengalahkan aku dalam menjaga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Abdullah bin Amr. Li'annahu kana yaktub wa la aktub. Karena Abdullah bin Amr menulis sedangkan saya tidak menulis. Artinya Abu Hurairah hanya dengan hafalan. Kalau dari sisi tulisan hadis, maka Abdullah bin Amr mengalahkan Abu Hurairah, kata Abu Hurairah. Tetapi dari sisi menghafal hadis Nabi, Abu Hurairah sahabat nomor 1. Ya, yang meriwayatkan hadis Nabi dengan hafalannya. Nah, dan beliau yang paling banyak meriwayatkannya kepada umat ini. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bapak beliau yang bernama Amr bin As, sebelumnya adalah beliau dan bapaknya kedua-duanya sahabat. Hanya saja bapak beliau sebelum masuk Islam merupakan tokohnya kaum musyrikin Mekah yang sangat kejam terhadap kaum muslimin. Ini bapak beliau sebelum masuk Islam. Bahkan ketika kaum musyrikin Mekah mengutus beberapa tokoh dari mereka menemui Raja Habasyi, Raja Ethiopia, memprovokasi Raja Ethiopia agar Raja Ethiopia mengusir dan mengembalikan muhajirin, kaum muhajirin dari beberapa sahabat Nabi dari Mekah, agar mereka dikembalikan lagi ke Mekah. Tujuannya agar kaum musyrikin bisa menyiksa mereka kembali. Apa yang dilakukan oleh Amr bin As? Yang dilakukan oleh Amr bin As adalah hoax. Mempermainkan emosionalnya Raja Ethiopia. Dia menyampaikan
kepada raja Ethiopia yang menganut agama Nasrani bahwa sahabat-sahabat Nabi yang sedang hijrah di negerinya ini adalah orang-orang yang benci kepada Nabi Isa alaihissalam. Ini kan akan memancing emosi raja Ethiopia. Karena Ethiopia negara Nasrani. Mereka mencela Maryam, ibundanya Isa alaihissalam. Berbagai provokasi dan berbagai pembunuhan karakter. Ini memang senjata manusia di dalam menjatuhkan orang yang mulia dari kalangan ulama atau dari kalangan pemimpin. Itu senjata lama, bukan senjata baru. Fitnah, provokasi, hoax, ya, itu adalah senjatanya. Tetapi raja Ethiopia bijak yang disebut dengan Najasyi. Raja Ethiopia ini bijak. Maka beliau, kenapa saya bilang beliau? Karena Raja Najasyi sebelum meninggalnya sempat masuk Islam. Sehingga Nabi melakukan salatul ghaib. Salatul ghaib untuk orang yang meninggal selama Nabi berdakwah 23 tahun hanya sekali beliau lakukan. Itu yang perdana dan itu yang terakhir. Untuk Raja Najasyi. Karena beliau meninggal di negeri Nasrani, tidak ada yang mensalatkan beliau. Naam. Maka Raja Najasyi memanggil para sahabat Nabi SAW yang sedang hijrah di negerinya. Para sahabat Nabi SAW pun berkumpul musyawarah. Siapa yang akan menjadi jubir kita, dubes kita di hadapan Raja Najasyi? Maka sepakat semuanya adalah Ja'far ibnu Abi Thalib, sepupunya Rasulullah SAW dan saudara kandungnya Ali bin Abi Thalib. Maka mulailah Ja'far menerangkan Islam yang sesungguhnya, sehingga Ja'far dikatakan Safirul Muslimin, dubes pertamanya kaum muslimin. Dubesnya kaum muslimin yang pertama kali dalam sejarah Islam adalah Ja'far. Apa yang disampaikan oleh Ja'far? Beliau membaca satu surat yang menerangkan bahwa Nabi agama Islam memuji dan memuliakan Nabi Isa dan Maryam. Surat Maryam langsung beliau baca. Kaf ha ya ain sad dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Ini juga nabinya Bani Israil. إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب راضيا. Ya Zakaria. Zakaria adalah siapanya? Maryam, abang ipar ya. Dan seterusnya sampai pada ayat wadhkur fil kitabi Maryam wadhkur fil kitabi Maryam sampai pada penyebutan Nabi Isa alaihi salam. Dzalika Isa ibn Maryam qaulal haqqi alladhi fihi yamtarun. Maka tiba-tiba Raja Najasyi menangis dan mengumumkan Islamnya. Akhirnya Amr bin As dan kawan-kawannya yang datang ke Raja Najasyi ingin memprovokasi Raja Najasyi, ingin mempermainkan emosional Raja Najasyi agar Raja Najasyi mengusir kaum muslimin yang sedang hijrah negerinya pulang bertepuk sebelah tangan. Enggak berhasil memprovokasi. Dari kisah Raja Najasyi ini ada pendidikan buat para pemimpin, para penguasa atau para tokoh masyarakat. Apabila datang sebuah berita kepada mereka berkaitan dengan anak buah mereka, karyawan mereka, rakyat mereka, agar dia bersikap bijak. Ya. Tidak langsung mengambil sikap. Tidak mengapa dia menerima siapa yang datang ke ruangannya, ya, ke kantornya, ya, menyampaikan aspirasi atau yang semisal dengannya. Adapun untuk mengambil sikap, hendaknya dia cross check terlebih dahulu. Jangan-jangan ini hoax. Jangan sampai dia membangun sebuah sikap yang dengan sikap tersebut akan menzalimi pihak-pihak tertentu, apalagi dapat menumpahkan darah kaum muslimin. Rupanya
dasarnya adalah hoax. Coba lihat di sini Amr bin As, seorang yang sangat jago berbicara. Sebelum masuk Islam tentunya itu. Tapi Raja Najasyi bijak, beliau panggil kaum muslimin. Yang diwakili oleh yang menjadi juru bicara kaum muslimin saat itu adalah Ja'far. Beliau bacakan kepada Najasyi satu surat Maryam yang penuh dengan pujian kepada nabi-nabi para Bani Israel. Dan secara khusus di dalamnya membahas tentang Maryam. Maryam Nabi Isa alaihi salam. Maka langsung Raja Najasyi mengumumkan keislamannya. Inilah tatkala Islam itu disampaikan dengan santun, ya, dengan santun, dengan etika sesuai dengan adab yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, hati nurani manusia kalau dia orang-orang yang bersih hatinya akan menerimanya. Ya, Najasyi di sini tidak dibodoh-bodohin oleh Ja'far. Ja'far tidak pula menyatakan kepada Raja Najasyi banci dan semisal dengannya, tetapi dengan santun dibacakan surat Maryam. Bahkan Fir'aun saja, Fir'aun jamaah, ya, Fir'aun yang menyatakan ana rabbukumul a'la, bukan sekedar pulau yang dijual oleh Fir'aun. Tahu apa yang dilakukan oleh Fir'aun terhadap rakyat yang beriman? Seluruh istri-istri orang yang beriman dari Bani Israel, kalau lahir anak, kalau anaknya laki-laki, bunuh hidup-hidup. Kalau anaknya perempuan, boleh hidup. Khawatir kerajaannya akan dirampas oleh Bani Israel. Dan sekian kaum laki Bani Israel ditangkap dan dipenjara. Ini yang dilakukan oleh Fir'aun. Apa kata Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam? Izhaba ila fir'auna innahu tagha. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Wahai Musa dan Harun, pergilah kalian langsung menemui Firaun, karena Firaun ini taghut, telah melampaui batas. Langsung, bukan dari jalan raya, bukan dari medsos, bukan pula dari atas mimbar. Hendaknya kalian berdua langsung menemui Firaun. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Dakwahi dia, beri nasihat dia dengan kata-kata yang santun, kata-kata yang lembut. Ya. Padahal kalau Musa datang kepada Firaun, Firaun kamu ini taghut, kamu ini begini, bisa aja. Karena memang dia yang berkata ana rabbukumul a'la. Kan berarti gimana sudah kejahatan Firaun? Menyatakan ana rabbukumul a'la. Dan yang berkata kepada menterinya Haman, ya Haman ibni li sar'a la'alli ablughul asbab samawati fa atani ila ilahi Musa fa inni adhunnuhu kadhiba. Wahai Haman, buatkan untuk tangga, saya mau naik ke langit ini berjumpa dengan Tuhannya Musa. Berarti kan luar biasa kesombongannya. Anak-anak kaum muslimin kalau laki-laki dibunuh. Istri kaum muslimin kalau melahirkan anak laki-laki dibunuh langsung oleh Firaun, enggak boleh hidup. Berarti kan luar biasa. Bukan sekedar memenangkan pihak asing, memenangkan tender untuk pihak asing, bukan sekedar nggak ngasih paket buat Nabi Musa, ya, tidak dapat PL Nabi Musa, bukan. Luar biasa penindasannya. Apa kata Allah kepada Nabi Musa dan Harun? Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, datangi langsung Fir'aun, nasihati dia dengan kata-kata santun, kata-kata yang lembut, agar dia mau mengingat dan mau takut kepada Allah Jalla wa'ala. Naam. Amr bin As memprovokasi Raja Najasyi. Allah berkehendak lain. Hidayah itu di tangan Allah. Karena Nabi menyatakan inna quluba bani Adam baina usbu'ini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa sya. Hati para hamba itu berada di antara dua jari jemari Allah Jalla wa'ala. Tentunya itu sesuai dengan keagungan Allah yang tidak dapat diperbagaimanakan dan tidak dapat diserupakan dengan sifat makhluk. Allah yang akan membolak-baliknya sesuai dengan kehendaknya. Bisa jadi orang-orang yang kita takuti, orang-orang yang kita lihat sangat kejam terhadap Islam, Allah berkehendak lain. Rupanya pagi ini dia masuk Islam, ya, siang nanti dia masuk Islam, sore nanti dia masuk Islam. Maka doa adalah sebaik-baik senjata. Para sahabat Nabi tidak pernah memprediksi Umar dan Umar akan masuk Islam. Dalam kitab sirah disebutkan, ya, dan masyhur dalam kitab sirah bahwa Umar pernah menarik pedangnya mencari Nabi Muhammad sebelum masuk Islam. Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma a'izal Islam bi ahabbir rajulaini ilaika Umar wa Abi Jahal. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan engkau masukkan ke dalamnya orang yang paling engkau cintai dari dua orang, Umar atau Abu Jahal. Allah memilih
Umar. Hidayah di tangan Allah Jalla wa'ala. Sampai-sampai di dalam kitab surah sebagian manusia di masa itu, kaum muslim menyatakan Umar akan masuk Islam, akan dapat hidayah kalau keledainya udah masuk Islam. Artinya apa? Mereka nggak pernah memprediksi Umar masuk Islam. Karena gekalan pekat dan Umar segala masuk Islam, tapi hidayah di tangan Allah Jalla wa'ala. Terkadang orang-orang yang mungkin kita memandangnya sinis dengan sebelah mata, begitu dia istiqamah, lebih bagus dia daripada kita yang lebih duluan hijrah. Mungkin di hari kiamat tempat dia lebih tinggi di dalam syurga daripada kita. Raja Najasyi masuk Islam dalam satu majelis. Dalam satu majelis. Maka semenjak itu kaum muslimin berada di Ethiopia dengan tenang, nyaman. Amr bin As CS pulang dalam keadaan kesal. Dan di dalam riwayat Imam Muslim, Amr bin As ini radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam, target beliau yang paling besar adalah memotong leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Target besar beliau dalam kehidupannya adalah memotong leher Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sampai suatu ketika beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menyalami Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menggenggamnya dengan genggaman yang sangat kuat. Kemudian beliau berkata, "Ubayyi'uka walakin ashtarit." Wahai Rasulullah, aku akan membaiat engkau masuk Islam tapi dengan syarat. Dengan sebuah syarat. Maka Nabi menyatakan, "Mahwa?" Apa itu syaratnya? Kira-kira apa syaratnya jemaah? Mungkin kalau kita syaratnya, wahai Rasulullah, saya akan masuk Islam, mengikuti Anda, tapi tender tahun ini tolong menangkan untuk saya. Tolong paket irigasi untuk saya. Paket jalan tahun ini untuk saya. Paket pengadaan bibit untuk saya. PL tahunnya mandum kelung. BR lain. Mungkin mian ayo nyan syarat. Dan andai kata itu yang diminta akan diberikan oleh Rasulullah untuk orang-orang yang baru masuk Islam agar kuat Islam mereka. Dan itu kebiasaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam membagikan harta rampasan perang. Apa kata Amr bin As? Antastaghfirullah azza wa jalla li. Aku buat syarat, saya akan masuk Islam membaiatmu dengan syarat engkau memohon kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah untukku. Cuma ini yang diminta oleh Amr bin As. Beliau tidak meminta kepada Nabi untuk dijadikan menteri Nabi, gubernur Nabi, penjaga Baitul Mal. Subhanallah. Beliau hanya meminta satu saja. Tolong mintakan ampunan kepada Allah untukku. Karena target aku yang paling besar selama ini adalah memotong lehermu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah beliau masuk Islam, kata Amr bin As, yang sebelumnya tidak ada wajah di muka bumi ini yang paling aku benci kecuali wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang wajah beliau menjadi wajah yang paling aku cintai. Sampai-sampai setelah aku masuk Islam, aku belum pernah melihat bola matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena aku memuliakan dan segan kepada beliau. Setiap kali aku ingin melihat bola mata beliau, aku teringat bagaimana pandangan aku terhadap wajah beliau sebelumnya. Ya, tidak melihat bola mata Nabi maksudnya secara lama karena saking segannya beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau masuk Islam, beliau diberikan anak Abdullah. Salah satu dari sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi untuk umat ini. Dan Abdullah bin Amr bin As salah satu dari 4 sahabat Nabi yang keempat-empatnya bernama Abdullah dan masih muda, tetapi mereka sudah menjadi tokoh masyarakat, ya, tokoh sumber fatwa tingkat internasional di satu masa yang sama, yang dikenal dengan istilah al-abadilah al-arba'ah. Di antaranya adalah anak beliau, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair ibnul Awwam. 4 orang ini. Keempat-empatnya bernama Abdullah, keempat-empatnya umurnya ya sama, ya. Empat-empatnya masih muda, sudah dijadikan sebagai sumber fatwa di masa para sahabat masih hidup di masa itu. Dan sudah menjadi tokoh masyarakat sumber fatwa tingkat internasional. Nah, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada 4 kriteria
Empat perangai. Apabila empat perangai ini ada pada seseorang, kana munafiqan khalisan, maka dia adalah munafik murni. Ya, mari kita simak. Ya, fokuskan diri kita, hadis ini pada diri kita ya. Tidak usah menoleh ke kanan dan kiri. Ini untuk saya dan juga untuk antum semuanya. Kata Nabi, ada empat perangai yang apabila empat perangai itu ada pada seseorang, maka dia munafik murni. Munafik dari kata nifaq. Definisi nifaq adalah alladzi yudhhirul khaira wa yubtinus syarr. Orang yang menampakkan kebaikan tetapi dia menyembunyikan kejelekan. Ini definisi yang seperti ini mencakup an-nifaqul akbar dan juga mencakup an-nifaqul asghar. Dan kemunafikan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kemunafikan besar. Yang Allah katakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu berada di kerak api neraka, yaitu mereka yang menampakkan cinta kepada Islam tetapi menyembunyikan kebencian terhadap Islam, sehingga kapan memiliki kesempatan mereka selalu merusak Islam dari dalam. Dan ini ada di setiap zaman, bahkan di masa Nabi saja ada. Mereka ikut jihad bersama Nabi, mereka sholat berjamaah di belakang Nabi, bahkan mereka ikut majelisnya Nabi SAW. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari itu? Agar kita berhati-hati, jangan mudah terprovokasi. Misalkan di medsos, bisa jadi orang yang pakai nama Abu ini, Abu itu, ya kan? Dengan nama-nama Islam, kemudian dia melakukan hal-hal atau mengeluarkan kalimat-kalimat yang mencoreng nama Islam. Bisa jadi dia bukan orang Islam. Akhirnya orang lain menilai Abu ini Abu, oh masya Allah mereka ini udah ngaji kok begini dan begitu. Padahal bisa jadi dia majusi, ya kan? Akunnya aja Muslim. Hendaknya kita bersikap bijak dan bersikap ilmiah di dalam menilai dan menyikapi sesuatu. Dan kita tidak akan pernah ilmiah dan kita tidak akan pernah bisa bijak di dalam bernilai dan menyikapi sesuatu kecuali ideologi kita adalah Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para salaf. Kalau bukan Al-Quran dan hadis di atas pemahaman salaf sebagai sumber ideologi kita, kita tidak akan pernah bisa ilmiah dan tidak akan pernah bisa bijak menyikapi perkara-perkara yang berkaitan dengan agama. Nah, ini kemunafikan yang pertama. Kemunafikan yang kecil adalah kemunafikan al-amali. Adalah kriteria-kriteria yang tercela, yang itu belum mengeluarkan seseorang dari Islam, seperti empat perangai berikut ini. Apa itu? Yang pertama kata Nabi, atau sebelumnya kata Nabi, apabila pada dia ada satu dari empat perangai ini, berarti sudah ada padanya satu perangai kemunafikan sampai dia meninggalkannya. Yang pertama, idza tumina khan. Apabila diberikan amanah, dia berkhianat. Kapan seorang itu dikatakan berkhianat dalam sebuah amanah? Kaedahnya kata para ulama, tarkul wajib syar'an au 'urfan wa fi'lul manhi syar'an au 'urfan. Itu definisi khianat. Meninggalkan sesuatu yang mesti ia lakukan secara syar'i atau secara kesepakatan. Ya, suatu instansi kesepakatan transaksi. Dan melakukan sesuatu yang tidak boleh ia lakukan secara syar'i atau secara kesepakatan. Secara syar'i jelas ya. Secara kesepakatan, misalkan dia PNS. Ya. Ketika masuk PNS sudah ada sumpah PNS. Ya. Mungkin salah satu contohnya, kalau saya tidak keliru, karena saya bukan PNS, harus masuk mungkin di jam tertentu, jam 8 ya kan. Pulang jam sekian. Tidak ada alasan di situ. Kalau kamu mau beli sayur boleh keluar dari kantor. Beli sayur dulu nanti balik lagi. Ya. Ini amanah. Kalau dia tidak melaksanakan sumpah PNS-nya berarti dia berkhianat. Nah, bahkan para ulama menyatakan PNS kalau nggak masuk kantor, ada kerja atau tidaknya, nggak halal diambil gaji. Karena pemerintah menggaji dia untuk itu. Nah, kalau dia tidak mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh pemerintah, tidak halal dia ambil gaji setiap bulan. Karena dia digaji untuk itu. Jangan sampai rakyat datang kantor nggak ada orang. Rakyat belongkot dengan upah saya belongkot. Nah, tumpah belongkot bak PNS ini. Ya. Atau dia tenaga kontrak di suatu instansi. Sudah ditentukan jam masuk jam sekian.
Keluar jam sekian. Ada kerja atau tidaknya, kalian tetap standby. Maka kalau dia tidak mengindahkannya, berarti dia berkhianat. Dan mencakup semua jenis manusia. Tukang bangunan juga demikian. Sudah ada kesepakatan mulai kerja jam 8. Berhenti jam 5 sore. Ijak patiplu, rukuk bajara, upi taboglah. Sekolah ibang. Kagpiu. Ini juga tukang bangunan yang khianat. Ini Islam jamaah, agama sempurna. Islam tidak hanya mengatur solat, zakat, haji, puasa. Islam juga mengatur akhlak. Ya. Apalagi amanah yang diberikan kepada kita berkaitan dengan nyawa manusia. Ini lebih berbahaya lagi. Ya, berkaitan dengan nyawa manusia, ini lebih berbahaya lagi. Kalau dia dengan sengaja melayang nyawa orang, ya, ini menjadi sebab dia membunuh orang. Ya, menjadi sebab matinya manusia. Dia akan bertanggung-jawabkan nyawa manusia di hadapan Allah di hari kiamat. Ya. Ini hendaknya menjadi renungan bagi kita. Definisi khianat, meninggalkan sesuatu yang mesti ia kerjakan. Mesti ia kerjakan dari sisi syar'i atau dari sisi kesepakatan dalam urusan dunia. Dan meninggalkan melakukan sesuatu yang tidak boleh ia lakukan secara syar'i atau secara kesepakatan kerja. Ini definisi khianat. Ini mencakup seluruh kita jemaah. Mencakup seluruh orang yang bekerja di suatu pekerjaan, suatu instansi. Apalagi kalau itu berkaitan dengan nyawa manusia. Hendak benar-benar kita menjaga amanah jemaah. Melayang satu nyawa karena kita sepelekan, kelalaian, ada unsur kesengajaan. Sudah diatur waktunya. Kita sengaja, kita telat, kita buat telat. Akhirnya yang lain juga tidak bisa bekerja karena kita telat. Akhirnya melayang nyawa seseorang. Ini akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jangan sampai kita berpenampilan Islam, Masya Allah, rukuk sujud dalam masjid, Masya Allah, mengangguk-angguk oleh dengan ceramah. Tetapi pas bagian amanah kita pengkhianat. Bermain-main dengan nyawa manusia. Bermain-main dengan harta manusia. Tidak disiplin dengan jam kerja. Umat Islam adalah umat disiplin. Tidak ada agama yang mendidik penganutnya untuk bersikap disiplin seperti agama Islam sebenarnya. Seluruh ibadah di dalam Islam berkaitan dengan waktu. Kalau dia melakukannya di luar waktunya tidak sah dan tidak diterima. Enggak bisa orang mau semangat salat zuhur karena semangat jam 12 takayyu. Enggak bisa, enggak diterima oleh Allah. Telat juga enggak diterima oleh Allah. Ini menerangkan kepada kita Islam mendidik kita disiplin jamaah. Jangan sampai kedisiplinan ini diambil oleh orang lain. Karena terkadang kita sepelekan hal ini. Terkadang kita bisa disiplin tetapi kita sengaja untuk tidak disiplin. Bahkan terkadang itu kita jadikan sebagai kebiasaan kita dalam perjanjian. Ya. Ini teguran dari Nabi. Kalau itu ada berarti kita munafik. Yang kedua kata Nabi, idza haddatsa kadzib. Kalau dia berbicara dia berdusta. Dusta dalam hal ini terbagi menjadi dua. Yang pertama dusta adalah dengan nilai-nilai agama dan ini yang paling besar. Dia berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Kalau dia berbicara tanpa ilmu, benar tidaknya tetap dia dikatakan pendusta. Apalagi kalau dia berdusta dengan sengaja. Yang halal dikatakan haram, yang haram dia katakan halal. Yang wajib dia bilang sunnah, yang sunnah dia bilang wajib. Yang haram dia bilang makruh. Ya, yang makruh dibilang mubah. Naam. Yang kedua adalah dusta dalam perkara-perkara dunia. Bahkan dusta itu tidak diperbolehkan sekalipun kita ingin menghibur seseorang. Nabi bersabda, "Fawailul liman haddatsa liyudhhika bihil qauma, fawailul liman hadatsa fakadhiba liyudhhika bihil qauma, fawailul lahu wa wailul lah." Celaka, wail, lembah dalam api neraka untuk orang yang berbicara kemudian berdusta tujuannya untuk menghibur orang, untuk menertawakan orang, komedi, acting komedi, ya, penuh dengan dusta, ya kan? Ya. Atau ceramah, dia buat cerita-cerita entah dari mana dia ambil, secara akal saya nggak mungkin itu terjadi. Dia bawakan cerita biar orang ketawa, ya, biar orang nggak bosan dalam ceramahnya. Kata Nabi,
lembah api neraka untuknya, lembah api neraka untuknya, lembah api neraka untuknya sebanyak 3 kali. Tujuannya menghibur. Makanya kata Nabi SAW, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal kadhib wa in kana mazihan. Aku menjanjikan sebuah rumah di dalam surga yang paling bawah, ya, untuk orang yang mau meninggalkan kedustaan walaupun dia ingin menghibur orang, ingin bercanda. Dalam bercanda dia meninggalkan dusta. Apalagi dalam masalah serius, masalah agama. Yang halal kita bilang haram, yang haram kita bilang halal hanya untuk memperoleh kecintaan audien. Ya. Plahyu bina dalam Al-Quran dan hadis. Masalah manusia menerima atau tidaknya itu antara mereka dan Allah. Hidayah mereka di tangan Allah. Udah jelas-jelas riba haram. Apa dia abuhnan yan mudharabah, mio riba syariah na apa? Mio bank syariah na masalah. Okey lah kalau syariah. Kalau prakteknya tetap konvensional, apa bedanya? Lebih parah yang syariah lagi. Mana syariah? Baik. Kita datangi, saya punya uang 100 juta, berapa saya kembalikan? Lebih atau enggak? Kalau lebih gimana mau dibilang syariah? Sama aja dengan konvensional kan? Ya. Kita pinjam 100 juta. Ya. Kembalikannya lebih dari 100 juta. Bagaimana mau dibilang syariah? Oh ini enggak mudharabah. Oke, mudharabah dalam Islam untung rugi bagi bersama. Ini bagaimana dibilang mudharabah? Setiap bulan saya hanya nyetor sekian persen dan dihitung persen ini dari nominalitas pinjaman saya. Dan saya harus nyetor tiap bulan sekian dan pihak bank nggak mau tahu saya sedang rugi ataukah sedang untung. Apa namanya ini? Apa bedanya dengan konvensional? Namanya aja yang beda. Ya. Ini ada diskotik konvensional, ini kasih diskotik syariah. Peska di dalamnya pakai jilbab, tapi mau zina juga. Sama enggak? Sama. Ya kan? Jadi makanya ulama menyatakan al-ibrah bil haqiqah walaysat bil asma. Kalau mau nilai sesuatu itu, lihat hakikat sesuatu itu. Jangan kamu lihat namanya, judulnya. Oke, ini namanya konvensional, ini namanya syariah. Kita jangan vonis dulu ini bagus atau tidak, pelajari dulu sifatnya sama enggak. Kalau sama berarti hukumnya sama. Al-ahkamu taduru ma'illati wujudan wa adama. Hukum itu berputar dengan sifat sesuatu. Kalau sifatnya sama, hukumnya sama walaupun judulnya beda. Al-ahkam taduru ma'illatiha wujudan wa adam. Definisi kadhib, dusta adalah mukhalafatul waqi', tidak sesuai dengan realita. Ini sifat yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi wa idza ahada ghadar, apabila berjanji dia mengingkarinya. Baik perjanjian antara kita dengan Allah yaitu mentauhidkannya, kita telah mengambil perjanjian dengan Allah. Ya. Dari mana kita tahu? Dari berita Allah dalam surah Al-A'raf. Allah sebutkan bahwa setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Allah mengeluarkan seluruh anak keturunan Nabi Adam sampai hari kiamat dari tulang rusuk beliau. Bagaimana bentuk kita saat itu? Wallahu alam. Kita enggak mengetahui. Allah yang memberitakannya. Maka Allah mengambil perjanjian dari seluruh kita. Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Bukankah aku adalah Rabb kalian? Semua kita di saat itu berkata, benar ya Allah. Jangan dipikirkan bagaimana Allah mengeluarkan seluruh anak keturunan Adam sampai hari kiamat dari tulang rusuk saat itu. Itu berita gaib dan Allah menyampaikannya. Andai kata Allah tidak menerangkannya dalam surah Al-A'raf, tentu kita tidak berani menyatakan demikian. Nah, yang kedua perjanjian kita dengan manusia. Terkadang kita terlalu sering bermudah-mudahan dalam mengingkari janji. Hai posipluh berangkat beuh. Posiblah baruduh. Yang penyakit ayo pulau rendah waceh. Ya, pabadum posipluh si ate urang katimoh. Ai tubik ulat-ulat. Bak upreh neu. Posiblah baruduh. Ya, kau ini dosa besar, bukan dosa kecil. Enggak ada dusta yang dosa kecil, semuanya dosa besar. Karena seluruh ayat dan hadis tentang dusta itu diancam dan ancaman tertentu. Apalagi janji wa idza ahada ghadar. Andai kata kita tidak bisa merealisasikan janji, jangan janji. Ya, atau kasih ikatan. Saya usahakan ya, tapi saya enggak bisa pastikan jam sekian. Apalagi suka memberi janji-janji manis. Orang lain kamu gelumpo-gelumpo dengan janji dia. Kamu gelumpo-gelumpo. Ya. Sudah mimpi dia dengan janji manis kita. Kita akan belikan ini, belikan itu. Akhirnya dia udah menghayal-hayal, udah nyusun program. Rupanya yang kasih janji pun udah lupa dia. Kasihan yang dijanjikan. Ya, dari yang paling sering jamaah, belum dah yang Aceh, masalah wate. Posiblah apa saja, posiblah baru deh. Ya.
Posiblah berode nya menantu hai pu kajit daja agop jika tijim mi predayo. Nya penyakit ayo jamaah. Buang kebiasaan buruk ini apalagi berkaitan dengan nyawa, harta atau kehormatan manusia. Nah, yang keempat, yang terakhir kata Nabi wa idza khasama fajar. Ketika punya masalah bertikai dengan seseorang dia fajar, bersikap yang melampaui batas. Tidak adil di dalam bersikap. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah karena kebencian kalian kepada suatu kaum sehingga kalian tidak bersikap adil. Bersikap adillah karena sifat adil lebih dekat kepada takwa. Baik ketika kita bertikai dengan orang yang di luar agama kita atau dengan orang yang ada di dalam agama kita. Tidak boleh kita keluar dari sifat adil, tidak boleh melampaui batas. Karena sebagian orang kalau udah bertikai dengan seseorang itu melampaui batas. Ngan tilap gaya anjing ke masalah. Ya, dengan sendal orang tersebut dia bermusuhan. Dia nampak, dia lihat sendal orang yang dia benci ditendang sendalnya. Tilap nanti Pak pun salah tilap gaya penyanyi drone. Tilap itu Pak. Ya, bahkan dia bermasalah sama bapaknya, anaknya juga kena. Cucunya juga kena, istrinya kena, saudara kandungnya kena. Apa urusannya? Kalau kita bermasalah dengan si A, ya si A aja, nggak usah kita melebarkan kepada anaknya, istrinya, iparnya, menantunya. Masya Allah. Ini kata Nabi sifat munafik. Idza khasama fajar. Atau kita bermasalah dengan oknum suatu institusi. Kenapa kita jelek-jelekkan institusinya? Kita bermasalah ya dengan oknum suatu instansi. Kenapa yang kita jelekkan adalah instansinya? Hendaknya oknum itu, ya kan? Kata Nabi, kaum munafik, orang munafik, ciri munafik idza khasama fajar. Kalau bertikai enggak suka melampaui batas. Ini baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan agama. Dalam urusan agama enggak suka sama orang pakai jalur agama, pakai etika agama, ingin diskusi dengan etika agama, ikut prosedur waqtul buyuta min abwabiha. Masuklah ke rumah itu melalui pintunya. Bukan langsung datang pram tarik mic. Ya, enggak. Ada etika. Idza khasama fajar. Kalau kamu bertikai enggak suka dengan seorang, jangan fajar. Jangan melampaui batas. Ikut prosedur, ikut etika, adab syar'i atau prosedur yang ada suatu instansi, suatu institusi. Ini akhlak jamaah. Jangan kita sepelekan masalah akhlak, karena kata Nabi, inna aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat denganku di hari kiamat tempat duduknya adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Nabi menyatakan inna akmalal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna akhlaknya, imannya dan paling sempurna akhlaknya. Nabi menyatakan wa inni za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquh. Aku menjamin sebuah rumah di tempat yang paling tinggi di dalam syurga untuk yang bagus etikanya. Akhlak mulia. Masalah akhlak bukan masalah kecil, ya masalah besar di dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Karena ini hari kerja, saya kira sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.